Oke, layar saya sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di suasana Ramadan ini di siang hari. Sebenarnya enaknya kita beribadah. Biasanya kalau ibadah di puasa gini nih kita tidur ya, siang-siang gini. Ya. Ya. Karena kita sudah menjadwalkan kalau setiap hari Jumat jam 2 itu kita melakukan kuliah matematika diskrit. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu ini. Dengan minggu lalu kita sudah menyelesaikan terkait himpunan ya. Untuk pertemuan minggu ini kita lanjutkan tentang relasi yang berhubungan dengan himpunan juga ya. Oke. Ada mungkin yang masih ingat atau masih sudah baca-baca tentang relasi terkait himpunan? Kalau dari artinya sendiri atau dari maknanya sendiri, relasi di sini yang terkait dengan himpunan itu adalah hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Jadi kalau kita bilang relasi itu yang kita bahas di sini itu relasi hubungan antara anggota himpunan ya dengan anggota himpunan lain. Jadi kita misalnya di sini ada contoh, ada kita punya himpunan A, kemudian ada himpunan B. Itu bisa dikatakan dia memiliki relasi jika anggota himpunannya saling berpasangan. Walaupun misalnya nanti ada salah satu atau beberapa anggota yang tidak ada pasangannya, seperti itu ya. Tapi dia himpunan A dan himpunan B itu saling berpasangan. Nanti akan kita lihat contoh di slide-slide berikutnya. Itu yang menjadi pokok poin terkait relasinya. Intinya dalam relasi itu anggota himpunan yang satu dan anggota himpunan yang satu saling hubungan atau saling terkait gitu ya. Itu pokoknya. Itu intinya gitu ya. Oke. Bisa saya lanjut ya? Iya. Isi data ya. Di sini ada Data pakai nama magang ya. pengertian lain lagi atau makna yang memperkuatnya dari relasi ya. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Bisa kita lihat dari gambar di bawahnya itu ya. Yang biru ini gambar dari internet sambil. Kemudian yang biru ini adalah domainnya. Kemudian di yang sampingnya kodomain dan di dalam kodomain itu ada semacam ada satu bagian lagi yang namanya range atau apa bahasa Indonesianya range? Jelajah gitu ya. Jadi kalau dibilang untuk relasi dipastikan dia harus ada domainnya atau daerah asalnya dan dia harus ada kodomainnya. Kemudian dari domain dan kodomain ini pastinya nanti ada anggota yang saling terkait atau saling berhubungan. Kemudian kalau untuk range sendiri ini anggota yang terkait ya dengan domainnya. Kalau kodomain belum masih ada anggota yang belum tentu berhubungan langsung.
Kalau di range itu sudah dinyatakan bahwa dia langsung berhubungan langsung dengan domain. Saya bilang ini asalnya dan ini hasilnya. Bisa dibilang juga hubungan antara domain dan range ini adalah fungsi dalam sebuah himpunan juga. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas. Oke, poinnya sampai di sini sudah dipahami ya bedanya domain, kodomain, dan range? Ya. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Untuk menyatakan relasi antara anggota dua himpunan ya, dapat menggunakan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut itu seperti apa? Himpunan pasangan terurut biasanya diperoleh dari perkalian Kartesian. Nanti akan kita lihat contoh dari himpunan pasangan terurut ini. Kalau misalnya dibilang himpunan pasangan terurut itu range, kalau misalnya di gampangannya X, Y seperti itu, atau A, B dalam kurung X, Y dalam kurung A, B seperti itu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian relasi antara dua himpunan tersebut juga sering dikenal dengan istilah relasi biner. Jadi untuk menyatakan relasi antara dua anggota himpunan dapat menggunakan himpunan pasangan terurut. Pasangan terurut itu diperoleh dari perkalian Kartesian dan relasi antara dua himpunan biasa dikenal dengan istilah relasi biner. Gitu ya. Oasis@gmail.com. Itu sudah ada beberapa pokok atau beberapa poin yang saya jelaskan ya. Kita lanjut lagi. Saya lanjut. Halo, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Ada beberapa Iya, Pak. poin yang saya jelaskan tadi dipahami ya? Sudah dipahami ya? Iya. Yang poin-poin yang saya jelaskan tadi? Atau ada yang kurang paham? Udah Pak, lanjut. Belum misalnya belum lanjut ya. Kemudian kita kenal lagi lebih dekat dengan pasangan terurut. Pasangan terurut adalah gabungan antara dua objek berbeda menjadi satu. Misalnya atau contohnya di sini ada A adalah unsur pertama dan B adalah unsur kedua. Untuk pasangan terurut biasanya seperti yang saya bilang tadi biasa ditulis dengan dalam kurung A, B. Ini ya. Kalau kita tulis pasangan terurut seperti ini. Kemudian pasangan terurut A, B ini tidak sama dengan kebalikannya ya, B, A itu tidak sama. Jadi kalau misalnya A, B itu tidak akan sama dengan B sama atau beda. Koper. Jadi pakai koper. Misalnya A ini perwakilan dari anggotanya himpunan A, kemudian B ini adalah perwakilan dari anggota B. Jadi kalau misalnya dia dibalik, nilai anggotanya akan berubah, akan terbalik. Ada istilahnya nanti inverse relasi namanya. Kalau dibalik itu nanti jadi inversnya. Oke. Beberapa poin ini cukup jelas ya. Jelas Pak. Jelas ya. Oke, lanjut. Ini ada kita singgung masalah kalian himpunan ya, atau kalian Kartesian. Hasil kali perkalian Kartesian himpunan A dengan himpunan B biasanya ditulis seperti ini, A kali B, seperti biasa aja ya. Di himpunan A dikali himpunan B. Himpunan A dikali himpunan B ialah himpunan pasangan terurut A, B. Di hasil kali A, B ini adalah himpunan pasangan terurut A, B. Dengan A adalah anggota himpunan A kecil adalah anggota himpunan A dan B kecil adalah anggota himpunan B. Relasi biner biasanya kita simbolkan atau kita lambangkan dengan R seperti ini. Antara himpunan
A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi R ini adalah himpunan bagian dari himpunan A dikali dengan himpunan B. R adalah himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B. Kalau dituliskan seperti ini ya. Masih ingat himpunan bagian kan? Jadi R ini atau relasi biner itu adalah himpunan bagian hasil dari perkalian himpunan A dikali dengan himpunan B. Sini kita bahas lagi masalah himpunan bagian. Saya udah masukin juga masuk. Edit lagi, edit dua. Oke. Saya rasa ini Sudah Pak ya? tidak ada kata yang membingungkan, cukup jelas semua. Jadi nanti kalau kita bahas masalah relasi, ya kita kenal simbolnya biasanya dengan simbol R ini. Tadi yang kita sebut juga kalau misalnya kita ngomong relasi himpunan, biasanya kita kenal dengan istilah relasi biner. Dan simbolnya biasanya kita atau dilambangkan dengan huruf R biasa gitu. Sudah 3 malam ini kan? Oke. Misalnya ketemu seperti ini, tulisan Dan seperti ini. kita keluar A, tanggal 6 kan? R, B. Ini notasi untuk pasangan urut A, B adalah anggota himpunan dari Sudah R. pas ya tanggal 6. Yang artinya A itu dihubungkan dengan B oleh R. 2 malam A aja. dihubungkan ke B oleh R. Abang kan Kalau misalnya ada seperti ini, Iya. itu maksudnya itu saya tuh setting dihubungkan dari awal ke masuk B oleh R. di Golden Palace ini saya Dihubungkan atau direlasikan 2 B malam. itu oleh R. Ya. Dah. Himpunan A di sini adalah domainnya dari R. Kemudian himpunan B-nya adalah hasilnya atau range-nya dari R. Jadi biasanya yang di awal itu adalah domainnya, kemudian yang keduanya atau yang di belakangnya itu adalah range-nya, hasil. Ini domain, ini range. Ingat aja, ini domain, ini range. Oke, bisa saya lanjut? tambah permintaan khusus. Kalau misalnya saya terlalu cepat, saya tahu ya. Saya terlalu cepat. Kita ke contoh relasi. Kita ke contoh relasi. Di sini kita punya ada dua himpunannya. Ada himpunan B, ada himpunan P yang anggotanya itu 2, 3, 4 dan Q. Yang anggotanya itu 2, 4, 8, 9 dan 15. Jika didefinisikan ke relasi dari P dan Q, misalnya di sini P habis membagi Q gitu ya. Relasi antara P dan Q di sini adalah P habis membagi Q. Maka diperoleh relasi seperti ini. Jadi cara nulis relasi itu seperti ini. Kalau misalnya P habis membagi ini P-nya, ini Q-nya. P habis membagi Q, 2 habis bagi 2 tidak? Habis ya. Habis. Dia menjadi anggotanya. Kemudian 2, 4 habis dibagi 2 tidak? Habis. Habis ya. Tidak ada sisanya. 4, Ibu sudah astaga. 4. Sekarang 2, 8 habis dibagi 2 tidak? Iya. Juga ya. Habis. 2. Di sini habis juga. Kemudian 2 tidak bisa ya. Masih ada sisa. Kalau sama 9, 2 sampai 9 ini masih ada sisa. Iya. 2 sampai 15 juga masih ada sisa 1. Berarti kita lanjut ke yang anggota selanjutnya. 3. 3 tidak habis. 3 ke 2 tidak habis. 3 ke 4 tidak habis. 3 ke 8 juga tidak habis. 3 ke 9 ya. 3 ke 9 habis ya. 3 bagi 9, 3 habis. 3 ke 15, 15 bagi 3, 5 habis juga ya. Tinggal ke 4 sekarang. Buat ke 4 bagi 2.
Nggak bisa kurang. Habis. Nggak habis. 4 bagi 2 nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bukan 4 bagi 2 ya, 2 bagi 4. Iya. Kalau 4 bagi 4 kan 1. Kalau 4 per 2, 2. Gimana itu? Di sini kan P habis membagi Q. Jadi 4 habis membagi 2, tidak ya? Tidak. 4 habis membagi 4, habis. 4 habis membagi 8. Ya. 4 habis membagi 8. 4 habis membagi 9, tidak ya? Jadi itulah kita dapatkan. Jadi yang kita dapatkan itu 2,2, kemudian 2,4, 4,4, 2,8 pasangannya ini ya. Yang ini ingat, yang ini P-nya, yang ini Q-nya. Ini P-nya, ini Q-nya, ini P, ini Q. Gitu. Gimana? Kan ini 2 habis dibagi 2. Lalu Ya, setelah Habis itu kan membagi, Bu, yang bukan kedua dibagi. 3. Habis P membagi, bukan habis habis dibagi. membagi. Membagi. Ya, habis membagi. Jadi 2 habis membagi 2, ya benar. 2 bagi 2, 1. Ya. 2 habis membagi 4. Ya. 2. Enggak ada sisanya. Ada sisa. Yang sering kita dengar habis dibagi soalnya. 2 Jadi kebiasaan gitu. ya, Ya. ya. Jadi kita ikutin aja ininya ya. Perintahnya kalau di belakang. P habis membagi Q. Jadi P-nya 2, Q-nya adalah yang di sini. P-nya ada yang di sini, Q-nya yang di sini. Kenapa? Jadi kalau diikutin perintahnya ini atau Kan back aja nih. sifat dari anggotanya Back lagi. relasi R itu kita dapatkan relasinya seperti ini ya. Kita dapatkan relasi. Ada Pak, ini dia enggak berurutan R sama dengan 2,2, terus 2,4, terus 3 dulu baru 4. Coba. Ya, kalau misalnya relasi itu bisa. Oh iya, itu yang ada. Gratis. Bu. Nah, ya. Bisa. Oh iya, iya. Yang penting anggotanya ada. Anggotanya ada. Tidak Oh iya. boleh Siap, berurutan Pak. atau tidak. Itu relasi. Oke, di contoh yang ini kira-kira Mungkin bayar terpisah mungkin. Bayar di sana. Amin. Kita ke contoh selanjutnya ya. Ini yang 2 himpunan. Kalau ini contohnya ini 1 himpunan. Misalkan relasi R adalah relasi pada himpunan A. Di mana himpunan A itu anggotanya 2, 3, 4, 8, dan 9 gitu ya. Di sini yang didefinisikan oleh X, pasangan terurutnya ya, X, Y adalah anggota dari himpunan R atau relasi R, di mana X adalah faktor prima dari Y. X itu merupakan anggota himpunan A ya gitu. Dan Y itu adalah anggota himpunan A juga. Jadi X dan Y-nya sama-sama A. Gitu ya. Di mana X adalah faktor prima dari Y. Di mana X adalah faktor prima dari. Maka kita misalnya contoh di sini ada 2. 2 faktor primanya dari 2, kemudian ada 4, ada 8. Itulah 8. Kemudian ada 3 faktor prima dari 3 dan 9. Kemudian kalau 4 faktor prima dari berapa? Ada tidak? Nggak ada. Bukan bilangan prima deh. Nah, bukan bilangan prima ya. Jadi bilangan prima cuma ada 2 dan 3 aja di sini ya. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, jadi bilangan prima di sini cuma ada 2 dan 3 saja yang bisa kita dapat. Jadi kalau misalnya tuliskan relasinya, anggota dari relasinya seperti ini.
2,2, 2,4, 2,4, 2,8. 2,8, Kemudian ini 3,3, 3,9. 3,9. Kira-kira paham ya? X ini datang dari mana, Y-nya datang dari mana. Yang ini datang dari mana, yang ini datang dari mana. Paham ya? Paham. Jadi saya bilang yang di awal tadi, X dan Y ini adalah merupakan anggota dari himpunan A. Di mana X adalah faktor prima dari Y. Paham, Pak? Oke, gimana? Paham ya? Paham. Oke, kalau paham bisa selanjutnya. Siap. Berarti apa? Nah, ini contoh nih. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Misalkan ada gini ya, ada R. Adalah relasi A, A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian B, 1, 3, 5. Di mana R itu merupakan relasi X kurang dari Y. Gitu ya. Dengan X adalah anggota himpunan dari A, X-nya itu adalah anggotanya A ini. Y adalah anggota himpunan dari B. Yang ditanya tadi adalah tentukanlah domain, kemudian kodomain, dan range dari relasi R ini. Kira jawabannya seperti apa? Kira-kira jawabannya seperti apa? Yang diketahui kan A. A-nya sudah diketahui. Domainnya 1, 2, 3, 4. Domainnya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kodomainnya jelek sekali tulisan saya. Range-nya 35. Bukannya Range-nya Range-nya? 35. kodomainnya Kodomain tadi apa, Pak? Lupa saya. nah, yang lain kira-kira paham nggak dapatnya dari mana itu? Relasi R. Ya? Nah, ini dia tanya yang dari sini dia. Wih, bisa dilihat gambarnya nih. Bisa, Kak. Oke. Berarti kodomainnya 135 berarti. Nah, Oke. Yang lainnya gimana? Paham nggak? paham. Paham ya. Terus kok bisa dapat range-nya tadi dari mana Pak Yoko? Dapat range? Dihitung pasangannya dulu, Pak. Hitung pasangannya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini domain, ini kodomain. Yang dia tanya itu X kurang dari Y. X itu yang A, Y itu yang B. X 1 kurang dari 1 tidak? Tidak. Tidak. Udah ya. Ya. Tidak. 1 kurang dari 3? Ya. 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 1 kurang dari 5? Ya. 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 Sudah kita dapat 2 pasangan tuh ya. 1, 3, 1, 5. Kemudian 2. 2 kurang dari 1? Tidak. Tidak ya. 2 kurang dari 3? Ya. Ya. 2 kurang dari 5? Ya. Ya. Ya, jadi tadi pasangannya 1, 1, 3. 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5. Kemudian
Satu jelek sekali ini. Satu Pakai Excel lima. aja, Pak. Ah, Pakai Excel aja. pakai apa? Oh, ya, pakai Word, Pakai pakai Excel Excel aja. gitu. Atau Notepad. Iya ya. Saya mau ceritanya mau coret-coret langsung di sini ceritanya. Tapi kok kurang menarik dilihatnya. Eh, Ada itu, Pak, ya papan tulis pakai di sini kayaknya. Ada papan tulis kayaknya untuk nulis pakai keyboard kayaknya. sama aja berarti gerak-gerak tangan saya yang kurang bagus kayaknya. Nggak diketik, Pak, pakai Sama aja keyboard. kayaknya hasilnya. Papan tulisnya bisa ketik pakai keyboard kayaknya, Pak. Oh, harus membatalkan lagi tampilan layar ya. Iya. Nah, coba. Udah, yang penting bisa terbaca, Pak. Nggak apa-apa, biar. Oke. Jadi berapa? 1,3. Aneh ya. Kemudian 1,5. Gitu deh. 23, 25. 3, 25. 2, 3, 25. 35, 45. 3, 35, 45. 35. Oh ya, 35, 45 langsung ya. Tiga, 5, 4. 45. Yang depannya ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah domainnya ya. Jadi range-nya yang mana? Range-nya yang belakangnya. Atau bisa dibilang domainnya ya. Kodomainnya. Yang belakangnya itu ada kodomainnya. Tapi kalau misalnya di sini posisinya karena dia berpasangan, ini disebut hasil daerah hasilnya atau range-nya. Jadi kita lihat. Jadi yang Jadi ada sama si Lutfi hasilnya di tuh ada sini cuma ya, ada cakep banget. 3, 5, 3, Stay, Bu. 5, 5 gitu ya. Jadi bisa kita pastikan kalau untuk saya tutup papan tulisnya ya, saya kembalikan ke layar. Ya. Eh, Ya, sehat nih. Jadi untuk 1 tadi ini bukan merupakan range ya. Yang range tadi yang angka yang di belakangnya aja, pasangan di belakangnya. Yang ada cuma 3 dan 5. Ini untuk saya rangkumkan penjelasannya seperti ini. Itu yang bisa dilihat ya, jawabannya, penjelasannya. Ini tadi yang kita dapatkan relasinya. Kemudian untuk domainnya itu, yang depannya ini. 1, 2, 3, 4. Ini kan kodomainnya biasanya yang pasangannya ya. Yang keduanya, himpunan yang keduanya biasanya. Untuk range-nya atau anggota himpunan B yang memiliki pasangan himpunan A. Jadi di sini kita lihat pasangan cuma ada 3, 5, 3, 5, 5, 5. Satunya tidak terpakai. Jadi yang untuk range-nya adalah 3 dan 5 saja. Gitu ya. Untuk contoh soal yang tadi, pengertian soalnya. Ibu udah pesan satu untuk Kava, satu untuk Oke, saya. masih ada waktunya, kita lanjut lagi ya. Mainan kaktus. Satu aja karena dia Untuk relasi sendiri biasanya ada beberapa penyajian ya. Tapi kalau misalnya di sekarang biasanya penyajian relasi itu pertama ini dengan pasangan ini, pasangan terurut ini. Ini model pasangan terurut, penyajian relasi. Kemudian nanti ada dengan diagram panah, ada juga dengan diagram kartesius,
ada dengan table, ada dengan matrix, kayak gitu ya. Kita sekarang ke cara penyajian atau representasi dari relasi yang pertama. Untuk representasi dari metrik atau dari relasi, untuk menggunakan diagram panah itu seperti ini. Ini tadi relasi yang terbentuk ya. Relasi yang bentuk dari pasangan himpunan P dan Q. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada himpunan P yang anggotanya 2, 3, 4, dan Q yang anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15. Itu sama aja dengan KFC menunya. Kita lihat relasinya. 2, relasi dengan 2-nya Q. 2 dengan 4, 4 langsung loncat ke sini ya. 2 dengan 8 ada di sini. Kemudian 4 dengan 4 ada, 4 dengan 8, Ada. 2 ya, 4, 4, 4, 8 saja. Kemudian ketiga, 3, 9, dan 3, 15. 315. Mana yang lebih jelas antara pasangan terurut dengan diagram panah seperti ini untuk melihat hubungan antara himpunannya? Dengar. Kira-kira. Panah, Pak. Panah yang lebih, iya, Panah, Sering makan di McD. panah lebih iya kelihatan. lebih kelihatan, lebih jelas. Di Bekasi, terus apa pernah di King Burger. King Burger itu yang ada apa mahkota raja itu. Lihat nggak? Oke. Kalau misalnya dari yang ini kan tadi kan sudah paham antara domain, kodomain, sama range. Dari contoh yang ini, range-nya yang mana? Yang di kanan, Pak. Nanti dulu. Jadi di sini nilai kodomain sama range-nya tetap sama ya, karena semuanya berpasangan gitu ya. Bisa dipahami? Di sini posisinya kodomain dan range-nya nilainya sama karena semua kodomainnya berpasangan dengan domain. Saya langsung Tapi kalau misalnya nanti misalnya contohnya ini yang di sebelah kanannya, ini di sebelah kiri. Misalnya nanti ada yang tidak berpasangan, berarti range-nya itu yang cuma berpasangan saja intinya. Ini contoh yang kedua tadi, ini contoh yang faktorial tadi ya. Yang domainnya itu adalah 2 dan 3 saja ya. saya langsung transfer ya. Sedangkan pasangannya ada 2, 3, 4, 8, dan 9. Contoh yang kedua tadi ya. Saya rasa untuk representasi dengan diagram panah ini tidak sulit, tinggal kita petakan aja domainnya mana, kemudian kita petakan juga mana kodomainnya, tinggal kita tarik aja panah ya dari domain ke kodomainnya, gitu ya? Iya. Jelas ya. Kita lanjut lagi ke representasi relasi yang kedua. Yang kedua kita gunakan table. Kalau dengan table, kita masih dengan contoh yang sama ya. Kita dengan contoh yang sama tadi. Ini cuma turun aja ya. Contohnya ini sama yang tadi. 22, 24, 44, 28, 48, 39, 315 sama. Masih relasi yang sama. Kalau misalnya dengan table, kolom pertama table menyatakan daerah asal atau domainnya. Sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil atau range-nya. Kita lihat sini. Ini P-nya. Ini adalah domainnya, ini adalah range-nya. 22, 24, 44, 28, 48, 39, 315. Kemudian contoh yang kedua, begitu juga dengan contoh yang kedua. Kalau misalnya digunakan table, di sini domainnya, di sini range-nya. 22, 24, 28, 33, ini 39 ya, salah. Syaratnya 39. Iya. Bukan 33.
Sudah dengan diagram panah, kemudian sekarang dengan table. Kalau dengan table seperti ini ya, dengan table ya. Oke, bisa kita lanjut? Bu, rasanya enak kok. Bisa nggak? Yang lain? Kalau makan di Mac, Ada dengar Apa? suara yang lain? saya makan Oh, Mac iya. itu oke kok. Oke, yang ketiga representasi relasi ini kita dengan metrik. Kita lihat di sini. Kita perhatikan pelan-pelan. Misalkan R atau relasi tadi ya, relasi biner. Ada relasi dari himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A itu A1, A2, dan seterusnya. Kemudian juga anggota dari himpunan B itu B1, B2, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita dijadikan matriks ya, relasi R itu dapat disajikan dengan matriks M, di mana anggotanya MIJ. Kita lihat di sini untuk yang himpunan pertamanya, dia sebagai As. barisnya ya. Sedangkan yang himpunan keduanya, Kolom. dia sebagai kolomnya. Yang A menjadi baris, yang B menjadi kolom. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat untuk maksudnya di sini ya, untuk metrik ini, kalau dia ada pasangannya antara A dan B, dia akan bernilai 1 di metrik. Tapi kalau dia tidak ada pasangannya, dia bernilai 0. Kalau dia ada pasangannya, dia bernilai 1. Kalau tidak ada pasangannya, dia bernilai 0. Cukup dipahami dulu poinnya itu ya. Kalau misalnya poin ini pertama tadi, yang barisnya ini adalah himpunan yang pertama, yang kolom ini adalah himpunan kedua. Kalau dia bernilai 1, itu berarti ada pasangannya. Kalau dia bernilai 0, itu berarti tidak ada pasangannya. Contohnya Pak? Ya, kita ke contohnya ya, kita ke contohnya. Kita ke contoh yang sama tadi. Kita punya relasi seperti ini, 2,2, 2,4, 4,4, 28, 48, 39, dan 15. Relasi R dari P dan Q, di mana P yang tadi ya, di mana yang P itu 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Dapat dinyatakan dengan matriks. Kita lihat 2, 2. Ini tadi yang P-nya 2, 3, 4 ya. Berarti yang ini adalah yang Q-nya 2, 4, 8, 9, 15. Ini yang A, ini yang B. Gitu. Ini yang P, ini yang Q. Gitu ya. Kita lihat relasinya ada 2, 2. 2 dan 2 bernilai 1 ya. 1. Karena ada. Karena ada dia bernilai 1. 2 dan 4. 2, 4. Ada dia bernilai 1. Ya. 28. 28 dia ada ya. 29? Tidak ada. Tidak ada, dia 0 ya. 215 tidak ada, dia 0. Kemudian kita ke yang ketiga. Baris yang 3 ini ya. 32 tidak ada, 0. 34 tidak ada, 0. 38 tidak ada. 39 ada ya. Ini bernilai 1. 315 ada. Ini dia bernilai 1. Kemudian 42 tidak ada. 44 ada ya. 44 Ya. ada. 48 ada. 49 tidak ada, 415 tidak ada. Kira-kira untuk matriksnya seperti itu ya. Jadi kalau dia ada yang pasangannya, dia bernilai 1. Kalau tidak ada pasangannya, dia bernilai 0. Yes. Kalau contohnya tadi yang satunya, matriksnya seperti apa? Yang ini.
Ya. Ya? Oh. Metriknya gimana? Tadi saya buka Excel dulu ya, biar tahu. Kira-kira bisa dibuat metrik nggak tuh? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Tadi dia ini ya, relasinya ini. Saya ketampil ya di layar. Excel saya tampil di layar. Bisa, bisa. Ya, tampil berarti ya. Ya, tampil. Kalau kita buat matriks berarti Tuh. gimana tadi? Buku kardus tuh Yang domain yang mana, yang range-nya yang mana? Atau yang domain yang mana, yang kodomain yang mana? Domainnya buat Mana tadi itunya, Pak, yang Do- sebelumnya? Oh. Himpunannya. Buat himpunan ya. Hmm. Ini tadi dia. Tampil semua nggak sih di layar tuh? Iya, Pak. Tampil semua ya? ya. Kecil. Ya. Jadi kalau dimatrikskan berarti gimana? Kita tentukan aja dulu domainnya ya. Tadi kan untuk menjadi matriks berarti 2, 3 barisnya. yang domainnya yang 2, 2, 3. 3 gitu ya. Kemudian yang 2, domainnya 2, 2, 4, 8, 9. 2, 2, 3, 4, 8, 9. 2, 3. 2, 2, 3. 3, 4, 8, 9. 8, 9. Gitu ya. 22 ada. Gitu ya. Satu. Bu gimana sih cara bikin? Ya, 4. kasih lubangin 23 nggak ada, 0. 24 ada 1. Ada. Ada. 8, Ada. 9, Nggak ada. 32, 0. 33, 3 ada. 1. 4, 0. 0. 0. 0. 1. Nah, kita anu ya. Tuh. Berapa ya? Gampang kan? Representasikan ke metrik gampang ya? Tidak terlalu sulit ya? Gampang, gampang. Iya, Pak. Gampang. Dua invoice tapi invoice yang satu. Oke, saya pindah lagi ke materinya ya. Saya tutup Excel-nya ya. Saya tutup Excel, saya pindah lagi Kenapa? ke slide-nya. Mana mau saya, Mas? Coba lihat mau saya di hasil coba lihat. Ada. Mana coba cari Oke, dulu, Bos. yang sekarang yang keempat ya. Carikan dulu, Mas. Tadi metrik sudah, sekarang yang keempat. Itu juga. Ini satu lagi untuk representasi relasi.
Itu bisa kita gunakan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Jadi kalau dibilang ini kehimpunannya sendiri, gitu ya, dipahaminya seperti itu. Jadi dari himpunan ke himpunannya sendiri, dipahaminya seperti itu. Jadi ada satu himpunan kembali ke himpunan. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik. Jadi berarti anggotanya itu titik-titik deh. Disebut juga titik atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan anak panah atau gusurnya. Di pasangan terurutnya dinyatakan dengan anak panah atau gusur. Di sini jika A, pasangan terurut A, B adalah anggota himpunan dari R, maka sebuah panah dibuat dari titik A ke titik B. Jadi kalau misalnya dia anggota himpunan dari relasi R, anak panahnya dibuat dari titik A ke titik B. Titik A disebut juga titik asal atau inisial vertex, dan titik B disebut titik tujuan atau terminal vertex. Kalau dari pasangan terurut kan domain dan kodomain gitu ya. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan panah dari titik A ke titik A. Jadi A ke A kembali sendiri. Pasangan semacam ini disebut gelang atau kalang atau looping gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya aja. Contoh dari relasi dengan graf berarah. Ya. Nah, di sini kita ketemu dengan relasi seperti ini ya. AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, DB, DD. Kalau yang diagram panah tadi ada dua anggota himpunan ya. Kalau ini dia cuma ada satu. Dinyatakan dengan titik-titiknya. Jadi himpunannya ada A, ada B, ada C, ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Kemudian kalau kita representasikan dengan diagram berarah untuk relasi ini, berarti ini yang tadi dikatakan dengan loop tadi itu, atau gelang. Kemudian A ke B, A ke B. Anak panahnya mana nih? Nah, ini ya. Kemudian B ke A, berarti ada balik lagi ke sini yang warna hijau ini. Ini tadi ke AB, ini ke BA, BC, BC dari B ke C, yang ada panah merahnya. B ke D, B ke D. Ini ya, B ke D. Panah yang ini. Dan C ke A, C ke A, C ke D, C ke D. Kemudian D ke B, D ke B. Tadi D ke B ke D, B ke D. Yang ini D ke B. D ke B berarti yang ungunya ya. Tadi yang merah, yang B ke D. Kalau yang D ke B-nya yang ungu. D ke D, ini looping lagi. Ditelang. Ya, kalau bisa disuruh representasikan menggunakan graf berarah, modelnya seperti ini. Biasanya untuk satu himpunan saja ya. Oke. Sudah jam pukul 15 ya. Jam 3 sudah. Sudah 8 menit kita. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan dulu atau saya absen dulu. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya absen sebentar ya. Ini pertemuan ke berapa kita nih? Kemarin libur ya? Kelima ke 6 kita nih? Kelima.
Ada Kurnia izin ya. Alfan cukup. Adit Pak. Oke. Amirul Mukminin. Enggak masuk. Ada. Oke. Hari Menanda. Adit Pak. Risandi. Risandi ada ya? Ada. Oh iya, hampir lagi jadi itu. Sini. Itu ada itu orangnya. Ada. Fitri Ramdan. Nah, Ada. Fikrian. Apa itu? Jarum-jarum itu, Asma. Hadir, Jack. Enggak ada Elizabeth. Hadir. Ya. Ibu Meci. Hadir, Pak. Nur Arabiwati. Foto tingkat. nggak pernah kelihatan ya. Nggak pernah kelihatan ya. Jam saya aja tuh semuanya nih. Semua, Pak. Oh, semua. Selamat Hidayat. Adit Pak. Ya. Rosnani. Ada kabar? Enggak ada kabar juga selalu. Pak Wasis ada ya. Bu Mas A. Enggak masuk. Nggak ada kabar juga ya. Ya. Sama juga di mata kuliah lain juga nggak ada dia. Kadang-kadang Jam masuk saya dia, aja. Pak. Mas A. Iya kadang-kadang. Kadang-kadang masuk malam Mas A. Jam. Saya enggak dong. Sudah Becky. Super Sedan ada tahu. Masih kita pertemuan ke-7 mungkin kuis. Ini baru pertemuan ke-5, 2 minggu lagi mungkin. Oke, sebelum saya hari ada yang ditanyakan? Enggak ada Pak. Nggak ada. Ya. Aman. Nanti Nah. tunggu aja ada tugas nanti di classroomnya ya. Iya. Untuk tugas jangan kirim ke WA ya, jangan kirim ke email, kirim langsung ke classroomnya aja. Kalau di classroom, Oh iya. biar gampang saya koreksi. Siap. Oke. Ya. Oke, untuk Sudah, Pak. pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya akhiri ya. Ya. Oke. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.